warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang maha sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baru saja kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Isya yang baru saja kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, walaupun asrul awakhir mungkin tidak terlalu lama kita akan berjumpa dengannya. Memang malam ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Qadr yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada 3 paling tidak pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Qadr. Yang pertama berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, agar kita juga mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan. Maka kita hendaknya senantiasa selalu bersama dengan Al-Quran. Ramadan mulia karena adanya Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang mulia karena diberikan mukjizat Al-Quran. Sehingga kita pun kalau ingin menjadi hamba Allah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita selalu bersama dengan Al-Quranul Karim. Nah, paling tidak Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 5 tahapan kita sebagai seorang muslim dalam berhubungan dengan Al-Quran agar kita menjadi mulia dengan Al-Quran tersebut. Yang pertama adalah marhalatul istimah. Kita sebagai seorang mukmin hendaknya selalu bersama dengan Al-Quran melalui seringnya, rutinnya kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah kita mendengar, menyimak. Pada saat kita mendengar dan menyimak, saat itulah kemudian Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Daripada kita mendengarkan hal-hal yang
sia-sia. Mending kita sering-sering mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Nah yang kedua, marhalatu qiraatil Quran. Agar kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, maka bentuk interaksi kita sebagai seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah sering-sering kita membaca Al-Quranul Karim. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang memang nilai kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kita membaca Quran itu bukan per kalimat dibalas, tapi per huruf. Alif, lam, mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun, dibalas dengan 10 kali kebaikan. Di bulan Ramadan akan dilipat gandakan bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah sehingga memang amalan yang paling bagus pada bulan Ramadan adalah kita sering-sering membaca Al-Quran. Alhamdulillah barangkali Bapak Ibu sudah punya target masing-masing. Pengen Ramadan, ada yang satu kali khatam, ada yang pengen 2 kali khatam, 3 kali khatam, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian di bulan Ramadan kita tidak bersama Al-Quran lewat membaca. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau di bulan Ramadan yang mana motivasi ibadahnya kuat, kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, jangan berharap di luar bulan Ramadan kita bisa menghatamkannya. Ini perlu dicatat buat kita. Makanya kita berharap selama di bulan Ramadan kalau bisa ada target minimal berapa? 1 kali khatam Al-Quran, itu minimal begitu. Nah yang kedua, marhalatu ta'allama wa 'allamahul Quran. Kalau bisa kita tingkatkan setelah kita mendengar, kita membaca, kemudian kita belajar. Yang mampu dengan ilmu yang dimiliki mengajarkan. Sebab belajar dan mengajarkan, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Bahkan tidak ada kata terlambat Bapak Ibu, walaupun mungkin usia kita sudah sepuh, sementara kita sulit atau belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, tidak ada kata terlambat kalau dalam urusan belajar terhadap Al-Quranul Karim. Nah kalau bisa kita tingkatkan Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, bukan hanya belajar dan mengajarkan, kita tingkatkan dengan marhalatu tadabburil Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kalau kita perhatikan sahabat-sahabat Rasulullah, ketika mereka membaca Quran itu seakan-akan sedang berdialog. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat yang dibaca yang berkaitan dengan azab itu seakan-akan ditujukan bukan kepada orang lain tetapi kepada dirinya sendiri. Kalau ada ayat Al-Quran berkaitan dengan masalah-masalah surga, seakan-akan ditujukan bukan kepada orang lain tetapi kepada dirinya sendiri sebagai bentuk perangsang agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang dulu Bapak Ibu begitu khidmat, begitu khusyuk, begitu menikmati ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena apa? Mereka sambil mentadabburi terhadap ayat-ayat yang ia baca. Bahkan mentadabburi ini merupakan salah satu hobi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang terakhir, marhalatu tatbiqil Quran. Kita mencoba Bapak Ibu ya terhadap Al-Quran, kalau bisa kita amalkan dari yang mungkin sederhana. Jangan sampai Al-Quran yang kita pahami kita tidak amalkan. Bahkan dahulu di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mereka melihat putra-putrinya sudah mulai menginjak usia dewasa,
Bahkan mungkin sejak dini itu bukan diajarkan ilmu yang lain, tetapi yang diajarkan terlebih dahulu adalah Al-Quran. Al-Limhum kitabullah wala tatrakum alaihi fahajar. Tolong ajarkan wahai guru kepada putra putriku agar mereka mengenal, memahami terhadap Al-Quran. Wala tatrukhum alaihi fahajar. Jangan engkau tinggalkan kepada mereka terhadap Al-Quran walaupun sebentar. Kenapa? Ada rasa kekhawatiranku. Kalau sejak ini mereka jauh dari Al-Quran, kalau sudah menginjak usia dewasa akan jauh pula dan akan berpaling dari nilai-nilai Al-Quran. Jadi ini yang pertama ya, hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Qadar. Agar kita menjadi orang yang mulia, hendaklah kita bersama dengan Al-Quran. Sebab Ramadan mulia karena diturunkan Al-Quran Karim. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Qadar adalah keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Apa artinya? Lebih baik daripada 1000 bulan. Seakan-akan kita berbeda berapa? 80 tahun namanya. Ini kalau kita lihat dalam tafsir ada namanya asbabun nuzul ayat. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu merasa iri ketika Rasul menceritakan tentang Bani Israel yang umurnya panjang-panjang, itu aktivitasnya beribadah, berjihad gitu ya, kemudian sholat, banyak ibadahnya. Ada semacam di kalangan para sahabat rasa iri, dan termasuk juga mungkin ada rasa kagum dan iri. Akhirnya kemudian malaikat Jibril turun kepada Rasul dan membisikkan kepada Rasulullah bahwasanya umat engkau juga sama, bisa beribadah seakan-akan usia 80 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini diantara keutamaan malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita beribadah selama 80 tahun. Walaupun usia umat Rasulullah itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 80. Begitu dapat, Masya Allah begitu. Makanya kita disuruh untuk bersemangat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan guru kita Ustaz Muslim Abdul Karim mengatakan, kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar jangan dipancing. Kalau dipancing itu kita intip pada malam-malam tertentu. Kalau malam 21 kita semangat, 22 enggak, 23 malam ganjil kita bersemangat, 24 tidak, malam 25 turun hujan apa mungkin nih, akhirnya nggak jadi ke masjid. Intip, susah untuk kita mendapatkannya. Kenapa? Karena spekulasinya tinggi, bisa dapat bisa tidak. Nah yang paling bagus kata beliau apa? Menjaring. Seakan-akan malam pertama turun Lailatul Qadar. Kalau enggak malam kedua. Kalau tidak malam ketiga. Kalau enggak malam keempat sampai terakhir. Mudah-mudahan dengan menjaring kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar karena kemuliaannya yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam ayat itu, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat Allah yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mengatur setiap urusan pada hamba yang mendapatkannya itu. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa pada saat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, hendaknya kita isi dengan beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita di asal awal beriktikaf, itu jangan bawa bantal, jangan bawa kasur, jangan bawa selimut. Itu namanya bukan iktikaf, pindah tidur dari rumah ke musola atau masjid. Jadi kalau di masjid iktikaf, jangan buka HP,
ngeliat TikTok, baca WA, jangan. Jadi yang paling bagus adalah kita beribadah kepada Allah. Kita baca Quran, sholat sunnah, kita berzikir, gitu. Kemudian kita beribadah-ibadah lainnya. Jadi betul-betul kita isi pada malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan lewat pelajaran di dalam surat Al-Qadar kita terinspirasi untuk bersemangat melakukan ibadah pada bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan lewat Quran kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.